Engkau Tuhan, mengucap syukur atas panggilan-Mu pada kami. Bahkan untuk dapat berdiri di sini saja Tuhan, kami yakini semua anugerah-Mu saja. How we're so lucky to have a God like You, our friend, our companion, our Lord. Thank you so much for giving grace to us. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu pada kami. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Kau layakkan untuk berada di tempat ini mendengarkan Kau. Sebentar lagi kami akan mendengar Tuhan, khususnya mengenai panggilan-Mu. Tolong hamba-Mu ini, tolong kami semua Tuhan, untuk dapat menangkap, untuk dapat mencerna, dan untuk dapat menghidupi. Because we are Your daughter and Your son of God. Dan biarlah apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, itu menunjukkan Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali. Ini Pak Johan teman saya memaksa saya di sini. But it's been an honor and I'm just grateful to be here. Dan ketika Pak Johan ngomongin tentang calling, waduh, menurut saya nih suatu topik yang agak sulit, terutama satu bahwa memang saya bukan full time pastor or evangelist. Saya juga, I'm a woman, wife, business woman. Jadi untuk ngomongin calling takut salah tepatnya, takut salah ngomong. But saya bersyukur sekali saya di tempat Tuhan dengan tidak mudah dan mau gak mau terus menggumulkan tentang hal ini. Jadi semoga apa yang saya sharing hari ini bisa membantu saudara, adik, kakak, tante, om semua kalau ada yang ada. Hopefully this is something that kita pergumulkan sehari-hari karena saya yakin ini bukan suatu the end atau kayak ada formula 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya yakin walaupun of course kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, tapi the specific calling, panggilan bagi masing-masing mungkin berbeda. Tidak semua lewat gunung dan lembah, ada yang lembah dan lembah dan lembah, ada yang seolah-olah gunung makin tinggi, masing-masing berbeda. Jadi mungkin ini bukan suatu formula, fix formula, tapi ini mungkin sebagai modal untuk kita semakin menggumulkan. Saya ingat saudara-saudara ketika saya masih mahasiswi, saya kuliah di Paris, di Prancis. Nah, saya ikut persekutuan karismatik, tapi persekutuan orang-orang Indonesia, tapi di Paris. Nah, salah satu topik yang selalu kita diskusikan, karena kebanyakan dari kita kuliah, tapi ada yang juga mungkin sudah berkeluarga, tapi terutama bagi student-student yang di sana, kita tuh selalu hot ngomongin tentang panggilan Tuhan tuh di mana ya? Nih, aku mesti balik for good Indonesia atau kita kalau merasa dipanggil Tuhan, melayani kota Paris, itu berarti kita harus dengan segala cara gitu. Misalnya walaupun udah lulus kita kuliah lagi, udah ambil apa aja atau cari kerja seperti itu. Jadi banyak yang at least beberapa teman saya pada akhirnya memutuskan tuh tinggal di Paris dengan segala cara. Bahkan ada yang kadang-kadang harus illegally gitu. Illegally tapi ya udah student coba ngelamar itu, jadi mungkin udah S2, S3 udah berapa kali gitu. Pokoknya ini karena pelayanan saya. Tapi ada juga yang saya karena udah ada gereja di Indonesia, saya kembali. Nah, walaupun mungkin nggak semua orang ya mempunyai pergumulan seperti ini, seolah-olah panggilan itu like kayak full gitu, full dalam arti benar-benar merubah keseluruhan hidup. Namun saya yakin terutama bagi orang Kristen sedikit banyak kita memikirkan tentang ini. Sebenarnya saya misalnya dipanggil, saya tuh melayani apa sih, di mana gitu. Tapi menurut saya sebagian besar orang-orang nih ngobrolin ini lebih dalam hal seolah-olah, biasanya Tuhan kasih talenta aku bisa nyanyi. Ini pasti panggilan saya ini untuk masuk praise and worship. Saya ini orangnya suka senyum, ramah. Ya udah, berarti ini talenta dari Tuhan nih. Dan ini biasa gereja-gereja itu kalau mau
memancing orang untuk jadi volunteers. Wah, kamu itu kan ramah sekali, mulailah jadi host gitu. Jadi kita juga berusaha membaca kira-kira talent apa yang Tuhan berikan, syukur-syukur bisa jadi volunteer lah, lumayan. Jadi pekerja gereja nggak tambah pusing gitu kan. Jadi cuman jadinya kadang-kadang kita ini jadi pelayan-pelayan Tuhan, itu menganggap pelayanan ini sebagai part-time job. Gitu. Jadi ya udah, saya kan kuliah, ya pas minggu juga nggak ngapa-ngapain, dan saya mungkin udah dari kecil sama orang tua, pokoknya harus ke gereja. Ya udah, waktu luang ini saya bisa nyanyi, ya udah, God, this is my time. Atau mungkin kayak ya udah, saya di gereja ini tiap hari ditanya, tiap minggu ditanyain, Pak Johan, kapan melayani? Kapan? Ya daripada saya merasa bersalah ya udahlah, saya host aja lah, gampang. Ya kan, nggak usah mikir jauh, nggak capek-capek ya kan. Pokoknya salaman aja, senyum-senyum, duduk dengerin khotbah, pulang beres. Nggak usah meeting tengah-tengah minggu ya kan, nggak usah latihan, udah pokoknya senyum aja kan. Jadi kadang tuh ada pemikiran kita tuh somehow melihat pelayanan ini tuh sebagai pengisi waktu luang. Saya pun terus terang seringkali, ketika saya melayani jadi guru sekolah minggu gitu. Karena saya udah saking apalnya itu kisah-kisah sekolah minggu, udah no brainer bang. Apalagi kalau di sekolah minggu kan kita nggak kompleks ya kan. Ya cerita tentang Yunus, mau cerita itu di perut ikan. Yang penting saya bisa sok komik aja, saya bisa lucu, saya bisa heboh ya kan. Cukuplah, saya udah nggak usah sebenarnya apa sih yang kita mau ajarin ke anak-anak ini. It's just a matter of telling story. Dan selama saya bisa entertaining, check, and I'm done. Tapi setelah saya terus mengumuli akan hal ini, saya sadar bahwa ternyata tuh saya somehow punya memisahkan antara God's calling dengan hidup saya. Seolah-olah ada dikotomi seperti itu. Jadi saya melihat ya udah, saya sehari-hari saya sibuk. Tuhan, kan saya juga mesti cari makan, ya kan? It's being realistic. Tuhan taruh saya di sini, ditaruh tempat kerja ini kan rencana Tuhan juga. Jadi jangan komplain ya Tuhan kalau saya sibuk, ya kan? Saya ngurus anak, Tuhan kan anak juga dari kamu, padahal saya yang buat, ya kan? Tapi kan ini pasti rencanamu, ya kan? Jadi kalau saya sibuk dengan anak saya nggak sempat ke gereja atau saya nggak sempat mempersiapkan ketika saya mau ngajar anak sekolah minggu, jangan salahin saya Tuhan. Minimal saya udah melakukan. So kadang saya merasa bahwa panggilan ini itu bukan saya hidupi, tapi just another job to do. Just another task yang saya harus cek setiap minggunya. Nah tapi ketika itu terjadi, makin lama itu sama ketika saya kadang lelah juga dengan pekerjaan-pekerjaan saya sering lelah. Karena saya tidak merasa pelayanan itu suatu it's just another thing to do. It's not who I am. Gitu. Pelayanan itu bukan saya. Ya, itu kayak seolah-olah Tuhan minta lewat Pak Johan, ya kan? Nah, lewat Pak Johan minta saya melakukannya. Udah, jadi saya kayak ya udahlah, saya donasi, istilahnya kayak gitu. Saya sumbang. Ya udah, saya juga pas kalendernya kosong. Nah, di Alkitab saudara-saudara, ada seorang nabi nih yang sampai harus dipaksa. Ada seorang yang harus dipaksa untuk menghidupi callingnya. Yunus. Nah Yunus ini hidup di zaman pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Di 2 Raja-Raja 14 ayat 23-25 dituliskan bagaimana Yunus ini bernubuat di depan Raja Yerobeam II. Ya, dan yang menarik melalui nubuatan Yunus ini Israel itu mengalami kemenangan melawan musuh-musuhnya karena Allah itu beranugerah, kasihan gitu loh, lihat Israel ini kok digempur terus, akhirnya ya walaupun jahat ya udahlah Tuhan tuh beranugerah. Nah jadi Yunus ini sudah dipakai Tuhan, sudah melihat kebesaran Tuhan ya saudara-saudara, bagaimana Allah ini beranugerah walaupun bangsa Israel ini bejatnya minta ampun. Nah tapi walaupun sudah sudah diberi kemenangan, bangsa Israel ini bukannya bertobat, makin menjadi-jadi, makin bebal.
Nah di saat itulah juga kerajaan Asyur atau bangsa Asyur ini terus menjadi ancaman bagi Israel sebelum dan sampai setelah zaman Yunus. Nah suatu hari Allah ini menyuruh Yunus nih ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang di kota tersebut. Karena ya mereka jahat banget. Bahkan salah satu bangsa yang paling jahat ketika itu adalah kerajaan Asyur. Nah Yunus marah banget nih saudara sama Tuhan. Karena Niniwe itu adalah kota termasuk kota yang terbesar kayak Jakarta gitu ya, metropolitan di kerajaan Asyur. Dan tentunya penuh dengan orang-orang yang selama ini berusaha menghancurkan bangsa Israel. Jadi sebenarnya saya paham maksudnya kalau Yunus nih marah karena kayak Tuhan lu gak masuk akal banget gitu loh. Ya kan, saya ini disuruh ngotbain orang-orang Israel untuk tobat, susahnya minta ampun ya kan. Ini disuruh ke bangsa yang lebih jahat lagi, musuh bangsa Israel pula dan suruh menegur ke satu. Ya kalau gue selamat. Udah ngomong saya dipancung. Percuma sia-sia. Kedua, bangsa ini kalau benar sampai bertobat dan diampuni, sial banget karena itu mereka pasti diberkati Tuhan. Nggak rela lah. Bangsa pilihan adalah bangsa Israel bukan bangsa Asyur. So it doesn't make sense. It doesn't make sense for Yunus. Ini saudara bukan sembarang kota. Bukan sekedar kota besar di menjauh di sana yang ya tidak menyembah Allah. Kalau saudara ingat Nimrod itulah yang membangun Babel, ya. Itu kalau di Alkitab itu di Kejadian 10 sampai ayat 9 dikatakan orang ini berani melawan Allah. Di Nahum 3 ayat 1 sampai 10 bahkan khusus ngomong, kalau di Alkitab itu kan dulu itu kulturnya lebih oral ya. Jadi mereka nggak sembarangan asal nulis panjang-panjang seperti itu. Jadi kalau sampai diulang, sampai ditulis secara khusus, itu berarti ada sesuatu yang penting. Gitu. Ini maaf, pencetnya yang ini. Oh iya. Di Nahum 3 ayat 1 sampai 10 tuh sampai dikatakan kota ini adalah kota penumpah darah, penuh dengan perampasan, tidak ada henti-hentinya penerkaman, banyak orang mati bahkan bangkai di sana, banyak terjadi persundalan. Jadi kota ini tuh bejatnya luar biasa saudara-saudara. Jadi kebayang Yunus harus ke negara seperti ini dan suruh memperingatkan bangsa ini untuk bertobat. Dan tentunya kita semua tahu bahwa kemudian Yunus pergi ke arah yang lain. Bukannya ke arah Niniwe, malah ke opposite, ke arah yang berbeda, dia malah pergi ke Tarsis. Yunus tuh saking betenya sama Tuhan, gak terima sama Tuhan. Dia juga gak suka. Di Yunus ayat 1 sampai 3, Yunus 1 ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dan yang menarik di sini sampai 2 kali dalam satu ayat saudara-saudara, sampai 2 kali bahwa ia itu mau pergi jauh dari hadapan Tuhan. Sampai 2 kali saudara-saudara. Lucu ya saudara-saudara bahwa di ayat itu sampai 2 kali dan seolah-olah menunjukkan betapa gak sukanya Yunus ini. Padahal sebagai nabi, Yunus ini udah lihat kebesaran Allah, kedaulatan Allah, memberi kemenangan bangsa Israel. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin tuh Yunus udah pernah lihat, udah pernah menghidupinya. Jadi ketika pelayanan kita itu berfokus pada diri kita sendiri, apa yang kita rasa make sense, masuk akal, suka, gak suka, kita cenderung seperti Yunus, kita akan melihat bahwa diri kita itu akan semakin jauh dari hadapan Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Karena apa yang Tuhan rancangkan sering gak masuk akal bagi kita. Karena begitu terbatasnya kita saudara, sering apa yang Tuhan mau lakukan tuh, ya Tuhan gak masuk akal deh. Dan ketika kita tanda kutip melawan, atau enggak deh gak masuk akal Tuhan. Saya yakin sebenarnya Yunus ini enggak, ya udah saya mau jauh dari engkau Tuhan. Menurut saya enggak seperti itu, benar gak saudara? Dia cuman, gue gak terima, gue gak mau ke sana. Aku mau cabut.
Tapi ketika kita mulai pemikiran dari, oh aku nggak mau, aku tahu nih Pak Johan nih kayaknya butuh host nih, butuh host. Tapi aduh, malas banget nih nanti gue ketemu orang yang nyebelin banget itu loh. Wah yang suka ngomongin aku itu loh. Udah deh, gue nggak usah deh. Gitu. Udah skip satu minggu aja nggak apa-apa lah. Nggak ngefek banget. Masih ada 60 tahun setelah itu ya kan. Masih ada minggu-minggu seterusnya. Ya kalau nggak usah mesing aja. Ke umum aja. Nggak ada bedanya sama-sama ketemu Tuhan. Semua pemikiran-pemikiran itu. Kita pikir Tuhan tuh gak hidup ya kan. Emang Tuhan itu bodoh. Tuhan tahu lah kenapa kita kesini, kesana, mendengar atau tidak. Tapi ketika kita melawan semua itu, sadar atau tidak sadar, kita semakin menjauh dari hadapan Tuhan. Dan ingatlah dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih besar. Beda dan bukan jalan kita. Rencananya, rancangannya, jalannya itu jauh lebih tinggi dari apa yang kita mampu. Nah, apa yang kita lihat di Yunus 1, bagaimana Yunus ini berusaha lari dari hadapan Tuhan, sangat kontras dengan Yunus pasal 3. Ini panjang sekali, bisa baca di Alkitab juga. Ini saya bacakan ya saudara-saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikianlah, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang dirancangannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi ketika Yunus ini akhirnya nurut, apa yang terjadi saudara-saudara? Orang Niniwe langsung berbalik kepada Allah. Langsung tobat, puasa 40 hari, sampai binatang pun harus puasa. Dan dikatakan di ayat 10, Tuhan berbelas kasihan. Tuhan menyesal sudah memberikan malapetaka yang ia rancangkan. Totalitas dari kota Niniwe. Tentu saja tuh mengagetkan banget, of course unexpected. Kota yang jahatnya luar biasa, bahkan kemungkinan kan gak kenal Allahnya bangsa Israel itu siapa. Orang mereka udah terbiasa sekali, itu menyembah berhala. Mereka malah membunuh bangsa Israel, umatnya Allah. Dan sering kalah juga itu Israel. Jadi kenapa juga gak masuk akal bahwa mereka menyembah Allahnya Israel. Biasanya itu kalau ada bangsa yang menang lawan kita, oh berarti Allahnya lebih hebat dari Allahku. Oke, aku sembah. Nah ini Israel sering kalah lawan Asyur. Tapi bagaimana, gak masuk akal juga ini. Bangsa Asyur begitu ditegur, langsung kota Niniwe ini, begitu ditegur langsung aku tobat. Langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya tidak mungkin kota Niniwe ini bisa bertobat kalau bukan karena campur tangan Allah. Pasti ada something, pasti ada purpose kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi. Dan kenapa saya yakin itu? Karena pada akhirnya nantinya ketika Niniwe berbuat jahat lagi, dihancurin juga sama Tuhan.
di tahun 612 sebelum Masehi hancur. Dan ini. Apa yang terjadi itu saya yakin Tuhan beracara. Kalau enggak gara-gara Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Nah ini saya yakin juga untuk mengontraskan kepada bangsa Israel yang sebenarnya privilege enough. Udah diberi anugerah sama Tuhan, dikirim nabi-nabi untuk mengingatkan, dikasih mujizat ini itu. Masih jahat tuh udah dikasih kemenangan, ya udahlah. Mungkin Tuhan ya udahlah kasihan banget sih cincai lah, gue menurunkan standar gue dikit deh, ya udah yang penting lu bisa menang deh. Tapi tobat ya, nggak tobat juga. Sampai Tuhan itu harus memakai, mungkin saking bebalnya, Tuhan mungkin mau menunjukkan kekuasaannya lewat bagaimana dia bisa loh membuat bangsa lain tuh tobat. Tapi kembali ke Yunus saudara-saudara, Yunus tahu ketika Tuhan sudah beranugerah, ketika Tuhan itu sudah beranugerah, Allah pasti akan berbelas kasihan. Allah pasti akan memaafkan. Dan itu dia gak bisa terima. Di Yunus pasal 4 ayat 2. Di Yunus pasal 4 ayat 2 dikatakan, itulah sebabnya Tuhan, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena pelatangnya. Yunus gak terima ketika anugerah Tuhan itu dicurahkan untuk bangsa selain bangsa Israel, bahkan bangsa yang lebih jahat. Nah saudara-saudara, apa sih yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Dari cerita Yunus ini. Kesatu bahwa God's calling bisa dan sering berbeda dari apa yang kita bayangkan. Bahkan tidak selalu kita bisa terima or happily take. Penulis di abad 20, Frederick Buechner, pernah mengatakan bahwa vokasi itu adalah persimpangan antara your joy, kebahagiaanmu, dan world's great need, kebutuhan dunia. Sehingga tidak jarang pelayanan kita itu ada di persimpangan, dan sering pelayanan kita itu cenderung lebih mengutamakan kebutuhan dari dunia, bukan kesukaan hati kita sendiri atau kenyamanan kita. Saya ingat ketika saya habis lulus dari Prancis, saya pulang. Tapi ketika itu saya karena sempitnya cara berpikir saya dan saya ketika itu bilang satu-satunya cara menjadi wanita yang baik di hadapan Tuhan itu adalah menjadi ibu rumah tangga. Nah, karena memang di keluarga saya itu sangat workaholic, business minded. Saya dulu mau beli kayak satu pensil aja harus buat disposisi ke orang tua saya, ya kan? Satu pensil, RP apa, sejumlah seperti itu. Jadi ketika saya besar, saya kayaknya tuh terobsesi dengan, saya harus menjadi wanita yang berbeda, harus to be a different parent, saking gitunya. Tapi tahu-tahu saudara-saudara, jadi waktu pulang saya udah tanyain ayah ibu saya, kayak, Michelle kamu mau ngapain, kerja apa gitu kan? Terus, enggak mau jadi ibu rumah tangga aja. Saya udah punya pacar nih, sekarang suami Pak Peter. udah ada Peter, no worries, jadi ibu rumah tangga aja. Bapak saya, aduh, lu udah buang duit banyak banget, lu mau jadi ibu rumah tangga, rugi banget aku, nah gitu. Itu nggak ada return on investmentnya, nggak dapat bapak saya. Jadi rugi banget gitu kan. Jadi dia, ya udah, tapi akhirnya mereka daripada mungkin nggak terima lihat saya nganggur, saya dikasih usaha kecil-kecilan, ya udahlah sana deh. Gitu. Dan karena memang saya masih manja, saya lakuin dan tidak memikir beban dunia ini ya kan, nggak pernah lihat tagihan saudara-saudara, jadinya ya udah pokoknya kerjakan ya udah. Orang tua saya nggak komplain, saya happy, bentar lagi married gitu kan, hidup indah. Tapi tiba-tiba saudara, ayah saya sakit, lumpuh total, dan singkat cerita, orang tua saya itu minta saya kerja di Solo. Jadi pabrik saya ada di Solo. Itu berarti saya harus mondar-mandir tiap minggu, dan kalau ngikutin ala ayah saya, itu tiap 3 hari dalam 7 hari itu dia berada di Solo. Mondar-mandir, naik pesawat.
Nah ketika itu saya benar-benar konflik batin karena bagi saya wanita Kristen yang benar itu tuh adalah ibu rumah tangga. Udah istri udah nongkrong aja berdoa ya kan, melayani di gereja. Maksudnya maaf ya memang saya sebodoh itu, tapi saya benar-benar berpikir seperti itu saudara-saudara. Sampai untungnya juga waktu itu saya somehow itu terjebak di sekolah teologi. Nah ini ngomongnya memang benar-benar terjebak saudara-saudara. Karena sebenarnya pengennya ngikut kelas premarital counseling, pengen kawin intinya. Sebenarnya maaf, gatel gitu ya. Saya cuma pengen ikut premarital counseling. Tapi karena masuk premarital counseling, akhirnya terjebak di counseling, akhirnya masuk ke sekolahnya saudara-saudara. Nah ketika di counseling, saya tuh waktu itu saya kemudian sakit, dan saya tuh bilang, Pak, aduh gimana nih ya Pak, kalau saya benar kerja, nanti saya tidak jadi wanita Kristen lagi. Maksudnya aduh wanita kayak apa ini? Nanti keluarga saya bagaimana? Kalau saya di Solo suami saya nanti gimana? Saya udah kayak dunianya tuh bubar semua gitu. Dan saya merasa ini panggilan yang salah gitu loh. Nggak mungkin, ini itu pasti orang tua saya yang maksudnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah gitu kan. Saya ngejudge orang tua memang materialistik, emang duniawi ya kan gitu. Gimana nih Pak? Nah sebenarnya saya cari pembenaran dari konselor Kristen saya. Maksudnya oh iya memang orang tuamu tuh begini gitu kan. Tapi saya justru konselor saya ini ngomong gini, Pak Yakub tuh bilang gini, Michelle, dunia itu memang gak ideal. Terimalah bahwa dunia itu tidak ideal. Terus siapa bilang wanita itu, kamu baca di Amsal 31, emang susah sih itu bisa mencapai Amsal 31 itu. Bahkan lebih kayak sesuatu yang lebih idaman tuh gitu, ideal, a bit idealistic. Tapi itu dikatakan bisa gitu. Nah justru kamu harus buktikan dong bahwa kamu ketika menerima panggilan itu, menghidupi panggilan itu, that you will behave differently. Bahwa kamu akan berpikir dengan beda, keputusanmu beda, semua beda. Tapi kan Pak, saya ini kan manusia ya. Maksudnya mondar-mandir, itu terus capek apa. Bukannya saya melayani suami, malah saya marah-marah ke suami kan. Emang lu doang yang capek, gue juga capek gitu kan. Dan sering saudara-saudara. But anyway, teman saya udah kebayang gak jelasnya hidup saya itu seperti apa. Ini suami saya udah ngelus dada memang, istri saya separah itu. Tapi ketika itu kayak hidup saya serasa hancur gitu saudara. Karena konsep saya itu gak sesuai. Panggilan yang di otak saya ini, wanita itu adalah ibu rumah tangga titik. Udah gak, mungkin kayak Hana berdoa setiap hari menangis di hadapan Tuhan. Itulah suatu wanita suci di mindset saya ketika itu. Tapi ketika konselor saya bilang, Michelle, bukan kebetulan bahwa kamu itu dilahir di keluarga seperti itu. Bukan kebetulan kamu yang diberi tanggung jawab. Dan bukan berarti hidupmu itu akan langsung mudah lempeng tol gitu. Tapi justru itu, kamu harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Dan benar saudara-saudara itu luar biasa karena saya sampai hamil 8 bulan masih mondar-mandir Jakarta Solo. Saya harus maksudnya saya ingat saya 9 bulan aja masih mondar-mandir, masih apa kayak gitu. Udah sebenarnya kalau sekarang saya dipikir oh saya gila dulunya. Tapi ternyata saya tuh bisa melewati itu semua. Dan saat ini kalau orang tuh tanya gitu, Michelle kok kamu bisa sih mondar-mandir? Ada orang yang ngetemin pabrik 7 hari 7 malam, tetap aja pabriknya rugi. Dia udah melototin semuanya, rugi tuh. Kok lu bisa sih? Dan aku bilang, itu cuma karena anugerah Tuhan. Lo nanya gue juga gak tahu gimana caranya. Karena benar saudara, ketika itu saya hanya umur 24 tahun, fresh seperti saya tadi bilang, spoiled, manja, gak punya otak sama sekali, maksudnya gak ada niat kerja, gak ambisius, niatnya benar-benar saya pemalas dan gak niat kerja. Gitu. Jadi kalau saudara, wow misalnya pasti pintar, enggak saudara, benar enggak. Gitu. Bahkan setelah berapa tahun saya ketemu konselor lagi. Konselornya bilang gini, saya juga bingung kok kamu bisa ya Shell, katanya. Wong kamu waktu sekolah teologi itu saya sampai ditegur, katanya saya bajunya kayak Britney Spears katanya. Jadi kayak saya nyasar gitu masuk sekolah teologi. Itu makanya sampai konselornya ternyata bisa juga ya. Dan benar saudara itu bukan karena saya.
Tapi kalau Tuhan tuh nggak maksa saya untuk masuk ke dalam hal-hal yang baru, hal-hal yang saya itu mungkin nggak passionate gitu di situ, ya kan? Saya nggak pernah belajar tekstil, masuk tekstil. Kakak saya yang Denis, mungkin Pak Johan tahu, sekolah tekstil malah nggak masuk di tekstil. Pokoknya aneh bin ajaib Tuhanku ini yang full of humor, ya kan? Nah, tapi saya bayangkan kalau saya kalau ketika itu saya menolak panggilan Tuhan, I won't be here today. Saya tidak bisa sharing kepada semua bahwa Tuhan itu bisa, Tuhan tuh mampu loh. Tuhan tuh luar biasa banget. Bisa membuat Michelle yang bodoh ini bisa bekerja, perusahaan masih hidup sampai sekarang. Puji Tuhan, ya kan? Saya clueless, benar-benar clueless, bisa perusahaannya jalan dan itu bukan karena saya. Kedua adalah God's calling itu is not a job. Seperti saya bilang, kadang kita mikir it's just a part-time job. Pengisi waktu luang. Karena nggak enak disuruh Pak Johan melayani. But God's calling itu is not a job. Apalagi kita juga nggak bisa nolak semau-mau kita. Seperti Yunus yang udah jauh-jauh sampai menolak dan lari. Pada akhirnya ditarik sama Tuhan. God's calling is being. Ya, God's calling is being. Is not only doing. Dan walaupun saya sadar bahwa tidak semua orang itu diberi panggilan Tuhan untuk menjadi pendeta contohnya. Tapi bukan berarti kita semua tidak dipanggil untuk melayani Tuhan. Untuk showing God's purpose. Because kita ini adalah anak Tuhan. Istilahnya kayak gini, saya anak papa mama saya. Ketika saya bantu papa saya kerja atau nyapu lantai lah. Bukan berarti saya sekedar penyapu yang tiap hari kerjanya nyapu. Saya melakukan itu karena saya anak orang tua saya. Is being, is identity. Ketika God calls me, Tuhan memanggil saya dan saya menjadi anak Tuhan, apapun yang saya lakukan, represent, menunjukkan image Tuhan. Mau itu saya dipanggil sebagai businesswoman, mau itu saya sebagai ibu atau sebagai istri atau jadi pendeta atau jadi host atau apapun. It's not just doing. It's not your part-time job. Or maybe ekstrimnya, it's not just full-time job. But it's because we are God's people. And buat saya itu adalah calling yang ultimate. The ultimate calling. Jadi ketika kita melayani apapun, baik itu cuma benerin sound system atau apa, it's not because kita punya waktu luang. Yeah. It's because I'm the daughter of God and we worshiping. So I will do my best. I'm doing it because I'm the daughter of God. Ketika saya di tempat pekerjaan, mungkin saya nggak tiap menit berdoa. Setiap itu penuh dengan masalah bertubi-tubi. Tapi doing it, melakukan itu, buat saya bukan sekedar pekerjaan, saudara-saudara. God calls me to be there. Itu panggilan Tuhan, saya berada di pabrik itu. Ya. Jadi setiap keputusan saya, setiap cara pemikiran, dimanapun saya berada, idealnya ya saudara-saudara, maaf ini manusia biasa, idealnya adalah saya harus aware identitas saya, itu bukan cuma Michelle Cokro Saputra, but I'm the daughter of God. So, we are called, kita dipanggil, not just to do something. We do because we are. Kita melakukan karena kita adalah anak Tuhan. Kita tidak semerta-merta sekedar melayani. Itu karena kita pelayan Tuhan, kita hamba Tuhan. Bukan sekedar karena kita punya ekstra waktu. Dan ketika saya itu mulai misalnya kayak masuk di Danliris gitu ya, karena pabriknya banyak orang saudara-saudara. Itu mau tiap hari aja ada yang nge-DM, Bu saya butuh ini, saya butuh itu. Kadang kalau hanya mikirin pekerjaan, gila 8 jam gue udah selesai nih ya, harga gue mahal nih, ya udah. Atau ini kan waktunya berdoa, ya kan? Waktunya ngurus anak-anak, jangan ributin saya. Gitu. Tapi saya sadar ketika
saya tiap kali udah mau ngamuk gitu, dalam pergumulan saya, Tuhan tuh, I believe Tuhan itu selalu mengingatkan saya. Michelle, jangan lupa ya, I put you there. Dan itu membuat saya itu, menolong saya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya Tuhan. Bahkan ketika saya ada family drama, because it's family business, family drama, seolah-olah ada perebutan kekuasaan atau apa, rasanya kan aku udah ngurusin dari dulu, itu kan hakku, udah apa itu. Sekali lagi Tuhan tuh, Michelle, I put you there. Aku bisa mengeluarkanmu dari sana, aku yang taruh kamu di sana. It's not you, it's me. Dan itu terus menolong saya untuk ingat panggilan Tuhan. Bukan sekedar posisi saya di perusahaan, posisi saya sebagai istri misalnya. Itu sangat menolong saya. Dan yang keempat adalah when we do God's will, ketika kita melakukan apa yang memang Tuhan ingin kita lakukan, itu sebenarnya to show that He is God, not that we are God. Kadang menurut saya, ketika saya bisa menyanyi, saya masuk praise and worship. Saya seneng banget tuh dulu kalau itu, wah hari ini feel-nya dapet, wah itu udah yes, gitu. Kayak yes, I did it. Wah latihan saya work, gitu. Atau saya di perusahaan, kita work so hard, itu mau apa ya, gitu, project, gitu apa, berhasil, yes. Udah profit, yes, I do it. Bisa ya gue. Ketika, wah dan lirik sekarang beda banget ya dari dulu. Siapa dong, ya kan? Gitu. Iya, tapi biasanya ini dari kesaksian hidup ya. Begitu saya sombong selalu ada aja masalah saudara-saudara. Kayaknya saya ditabok Tuhan terus, kan anak nakal ya saudara. Mungkin kalau bapak ibu beda ya kan, saudara-saudara beda. Kalau saya itu sering banget ditabok Tuhan. Ada aja masalah. Gitu. Tapi saya terus terang bersyukur. Selama Tuhan masih mau tarik saudara, sama Tuhan masih, kalau Jawa itu nyeples tuh apa ya? Ya gitu deh. Dia kayak dipuk gitu kan. Kayak Tuhan tuh masih narik Yunus, itu dibikin badai, sampai dia harus dilempar ke laut, sampai dia itu masuk di perut ikan supaya balik. That means God love you so much. Dan saya yakin banyak sekali kita dalam keseharian, kayaknya tuh ada aja masalah. Ada aja yang pelayanan saya kok gak work. Kadang saya pengen nyanyi disuruh host. Saya pengennya apa tapi yang ada apa. Gak fit gitu. Tapi kadang Tuhan berikan itu bukan untuk showing that we are God. Bukan berarti, kamu bisa loh Shell. Enggak. Tuhan tuh menunjukkan, walaupun kamu lemah, but with me you are able. Bahwa dengan aku engkau itu bisa. So bottom line for today is that Tuhan memanggil kita, God called us to be His people, not just doer. Before being called to do, sebelum kita dipanggil untuk melakukan sesuatu, we are called to be. Kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan. Dan inilah cara bagaimana kita embrace the calling, yaitu becoming one. Ada quote dari Kevin Brandflag and K. Mary Brandflag. Dikatakan, God calls you to become the person He created you to be and to do the things He designed you to do. He will partner with you as you prayerfully move forward. This process a spiritual journey in which you will learn new things about yourself and about your relationship with the Lord. Jadi suatu journey, what is journey? Suatu perjalanan yang mungkin akan terus menerus sampai hari terakhir kita, di mana is about our relations with our Lord. Mungkin kita sering gagal, mungkin kita sering menolak seperti Yunus sampai harus ditarik-tarik sama Tuhan, ya kan? Mungkin caper kali kita ya sama Tuhan ya. Tuhan aku gak mau ayo sini gitu kali ya. Nah gitu, mungkin kayak saya juga gitu, makanya perlu diceples-ceples sedikit ya kan. But it's about our journey with God. Dan kalau kita itu aware, kita gak akan take it for granted. Semua interaksi Tuhan dengan kita. Tegurannya,
kasih sayangnya, marahnya Tuhan. Itulah seperti kasih orang tua kepada kita. It's full of flavor and it's because God love us so much. Nah mungkin many of us pengen nanya gitu, ya udah I get it, okay, I have to be someone. But apa yang aku harus lakukan? So what's next? And that's the wrong question. Because we're not asking but gue mesti apa sekarang? Pertanyaannya yang kita harus tanyakan, who I should be. And the answer is, jawabannya adalah kita harus menjadi, pertama-tama yang kita berusaha mengerti sebenarnya what God wants in our life. What kind of relationship Tuhan ingin dari hidup kita. Ketika kita tidak mempunyai personal relationship with God, things don't function. Kita akan terus, apapun sesibuk-sibuknya kita, justru akan semakin menjauhkan kita dari Tuhan. And if you surrender all your life to God, what actually you do sebenarnya don't really matter. Ya. Mau ngerjain apa aja, ya kan? Nanti Tuhan yang menunjukkan, Tuhan yang memampukan. And no matter what Tuhan akan tunjukkan itu, bahwa itu akan memuliakan Tuhan. Kadang kita melakukan sebisa kita, ngatur kursi, ternyata bengkok-bengkok. But when we do it, dan ketekunan kita, ketika kita berusaha, Tuhan please help me, I'm so tired, but I have to do it, aku capek banget Tuhan, aku juga gak konsen nih ngatur kursi, but help me. Di mata kita mungkin kita gagal, tapi saya yakin Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa melihat hasil, tapi saya yakin nama Tuhan itu dipermuliakan no matter what. So when living God's calling, we actually can give more than what we think we can give. Ketika kita menghidupi panggilan Tuhan, kita akan bisa melakukan banyak hal yang kadang kita nggak bisa pikirkan. Kita pikir kita nggak bisa. So be personal with God. Saya yakin ketika saya masuk di perusahaan saya atau I have to deal misalnya ngurus anak sambil kerja, sambil being a wife, terus segala sesuatu. Kadang itu benar-benar saudara saya linglung, cuman Jawanya tuh kayak doprok gitu, kadang cuman kayak Tuhan aku mesti apa lagi ya? Tuhan aku udah gak mampu nih, gitu. Tapi aku kayak cuman Tuhan tolong, Tuhan tolong. You know I'm doing all this thing, aku melakukan semua ini hanya untuk Engkau, please help me. Dan Tuhan terus tuntun saya. Minggu lalu saya harus saya harus khotbah di gereja lain. Dan berapa hari sebelum itu tuh pokoknya saya kalau mau khotbah tuh selalu hidup saya hancur. Pokoknya ada aja saudara-saudara. Seperti hari ini juga sama. Tapi anyway minggu lalu wah udah gak karu-karuan saudara-saudara. Sampai saya itu benar-benar Tuhan ini saya udah gak bisa khotbah. Saya sampai bilang suami ini bagaimana ya. Saya udah gak bisa khotbah. Saya udah ngeblank banget. Saya udah ini banget gitu. Dan benar-benar saudara saya berusaha dengan sebaik saya. Tapi ketika selesai khotbah saya udah linglung kayak orang ngeblank gitu. Tapi ada orang itu yang kirim WA ke saya. Michelle, gue tuh I cried. Bahkan cuman dari ilustrasi satu aja, I cried. I thank God. Thank God ya, kamu ngomong hari ini. Mungkin bagi saya ketika itu tuh saya ngomong apa juga udah gak ingat. Saya udah lelah, bener-bener abis saya bener-bener gak tahu khotbah saya itu maaf sesat apa enggak. Mestinya sih enggak sih, cuman maksudnya I'm doing my best gitu. Tapi sometimes ketika kita capek, kita bahkan tidak bisa mengevaluasi diri sendiri tuh udah ngeblank banget gitu. Tapi ketika ada orang tuh bisa, Shal, this is the answer to my prayer. Untung gue hari ini kesini. Ada ibu-ibu itu yang nyetop saya sampai bilang, saya juga ada masalah itu. Ibunya nudik-nudik lagi, saya juga ada masalah, jadi saya mesti bagaimana? Kayak, orang ini bereaksi ya. Orang ini ternyata struggling ya dengan itu gitu. And for that, gak mungkin cuma saya, bener deh gitu. Dan mungkin hari ini, sekali lagi saya tidak bisa memberikan formula kesuksesan bagi saudara-saudara bagaimana meresponi panggilan Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan. But be
Be the son, be the daughter of God. Hidup dengan segala up and down relasi dengan Tuhan. Feel it, it's okay. Kadang kita mungkin nggak up and down atau nggak up. Kalau kita lagi down, oh nanti sebentar lagi ada up. Kadang nggak gitu. Kadang kita down terus. Kekuatan kita dari mana saudara-saudara? Hanya dari Tuhan. Tapi percaya, seperti ketika akhirnya Tuhan menunjukkan pada bangsa Asyur ini. Bangsa yang bejat pun bisa bertobat saudara-saudara. Yang nggak mungkin, yang nggak kenal aja bisa bertobat. Yang kedua adalah embracing your calling. Apa maksudnya embracing your calling? Adalah terbuka dengan hal-hal yang sebenarnya itu again, mungkin saya belum jago, belum bisa, belum mampu. Saya belum bisa nyanyi. Ya bukan berarti langsung ke panggung dan teriak-teriak ya saudara-saudara. Yang seperti itu nanti Michelle yang ngomong itu harus confident, bukan begitu. Tapi saya yakin Tuhan selalu memberikan anugerahnya. Saya ingat sekali ketika saya di sekolah teologi kita harus praktek pelayanan. Dan ketika itu saya diutus untuk ke suatu gereja di mana saya diberi pelayanan anak-anak sekolah minggu. Dan ketika itu tuh saya sebenarnya fresh graduate, maksudnya dari Perancis itu nggak pernah ngurusin anak-anak, jadi lebih persekutuan muda-mudi apa gitu. Bahasa Indonesia juga belepotan, antara Inggris atau Jawa gitu kan. Jadi nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Terus kayak harus belajar lagu-lagu apa yang sekarang itu dinyanyikan. Cara ngomongnya bahkan hal-hal kecil kayak kalau mereka tuh ngomong apa kreativitas, di otak saya tuh prakarya somehow. Jadi even language barrier kayak bahasa saya tuh beda dengan apa yang dilakukan, itu pun saya harus relearn it. Dan pertama tuh saya protes dengan pendetanya, kayak saya bilang, Pak, tapi saya bahkan nggak tahu ini kalau ke sana tuh pakai baju kayak apa ya Pak? Terus nyanyi itu kayak apa ya Pak? Hal kecil tuh bodoh itu saya juga nggak tahu. Tapi udahlah Syal, kamu ke sana. Dan saya tuh di kelas homiletika, kelas khotbah, saya tuh selalu ditegur sama gurunya. Kamu tuh paling nggak bisa khotbah. Nah, tapi pendeta saya ini bilang sama saya, Michelle, tahu nggak? The best practice untuk khotbah itu adalah ngajar di sekolah minggu. Because you learn how to be entertaining. You learn to, kalau kita tuh biasa khotbah itu kan saking takutnya, apalagi kalau di sekolah teologi itu kan dipelototin bapak ibu guru gitu kan. Jadi kita tuh kalau ngomong, saya masih ingat gitu. Kaku banget, serasa tuh udah mau masuk neraka gitu loh saudara-saudara. Kayak kalau salah ngomong dikit tuh halilintar akan menyambar kita gitu kan. But ketika kita di sekolah minggu kita tuh bisa lepas. Anak ini juga nggak ngerti kali ya. Tapi kita kayak, Yunus dimakan di perut ikan. Apa? So, saya belajar untuk lepas, saya belajar untuk relax. Saya belajar untuk belajar menceritakan firman Tuhan dari hal yang kecil. Padahal ya, maaf mungkin ketika itu saya struggle. Saya nggak update dengan lagu-lagunya. Bahkan kalau di persekutuan biasa saya main kayak gitar atau nyanyi gitu. Di sana ternyata yang dibutuhkan adalah pemain keyboard. Dan ya I learn piano tapi saya nggak sejago itu. Ya C, F, G, A minor bisa lah ya kan. Ya saya belajar transpose, mau nggak mau belajar transport kecil-kecil. Mungkin saya nggak bisa jago tadi yang main musik di sini. Tapi saya bilang Tuhan, ketika itu saya bilang Tuhan kalau emang aku tuh Tuhan panggil di sini, ya make me able to do it. It's not a job, utuslah aku. Just kayak badan ini udah pakai mau diapain aja disobek-sobek di apa, use nih. Dan saya mulai dari buat folder, isi semua lagu saya list, saya tulis satu-satu. And it helped me a lot gitu. Dan saya sadar sekarang bahwa ternyata Tuhan itu yang membuat saya mampu. Bukan karena saya pintar, bukan saya apa. When we're living God's calling, God will make us able. Seperti Niniwe yang begitu diperingatkan itu merendahkan hati dari Tuhan, juga responding to God's calling. Saya ingin kita semua menundukkan diri di hadapan Tuhan sekarang and to actually reflect. Sebenarnya, have you feel God's calling? Apakah kita sekarang ini mungkin seperti Yunus yang berlari-lari menjauhi Tuhan? Atau mungkin kita hanya melihat
being here is just a part-time job karena kita punya waktu luang, atau kalau enggak dicekin sama Pak Johan kalau nggak kesini. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon sebenarnya belas kasihan Tuhan. Memohon agar Tuhan tuh sebenarnya memampukan kita menghidupi calling kita. Being and not just doing. Every breath, every thought, every feeling, every action, may it all be the glory to God. Amen. Tuhan, saat ini kami berdiri, berduduk di hadapan-Mu. Tuhan, mungkin selama ini kami menyepelekan atau menganggap bahwa God's calling menjadi seorang Kristen itu just receiving grace or just do. Tapi kami mungkin masih memisahkan Tuhan hidup kami. Sibuk dengan keseharian kami. Tapi Tuhan, hari ini kami mau belajar. Kadang mungkin hanya sesimpel seperti yang kota Niniwe lakukan, yaitu bersimpuh, menangis, berlutut di hadapan Tuhan, dan memohon agar Engkau membalikkan muka-Mu kepada kami, berbelas kasihan kepada kami. Tuhan, Engkau tahu setiap peran yang kami lakukan di hidup ini, betapa sulitnya hidup yang kami hidupi ini. Tapi Tuhan, sadarkan kami pada hari ini bahwa we are not alone. And sometimes, kadang-kadang semua masalah yang kami hadapi ini untuk menarik kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Karena Engkau ingin kami be your daughter of God, be your son of God. Tolong kami Tuhan untuk menyadari hal ini, dan biarlah kami itu hidup dengan bebas dari perasaan bersalah, tapi juga dengan penuh kesadaran bahwa kami ini anak Engkau. Penuh kesadaran bahwa Engkau bisa membuat rancangan yang beda dari kami. Engkau juga bisa membukakan hal-hal kesempatan atau pelayanan yang beda dari kemampuan yang kami pikir kami punya. Tuhan, kami tidak akan mampu memahami itu, menghidupi, melakukan itu apabila Engkau tidak beranugerah, Tuhan. So work in us, God. Setiap kesulitan yang kami lewati, setiap lembah yang kami lalui, ingatkan Tuhan, bahwa ini saatnya bergantung pada Engkau. Ketika kami melewati puncak gunung, kami bahagia. Ya, ingatkan Tuhan, biarlah kami hidup dengan berkemenangan, Tuhan. Bukan karena situasi makin enak, makin baik. It's because You are with us. Kami bisa merasakan kedamaian ketika kami melalui hidup yang penuh dengan kesulitan. Karena Engkau bersama kami. Biarlah peran yang kami lakukan, baik di gereja maupun di luar gereja, pekerjaan, sekolah, di rumah tangga, dengan orang tua kami. Tolong kami Tuhan untuk represent who You are, untuk menjadi image Tuhan. Selalu sadar bahwa kami ini perwakilan-Mu Tuhan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan Tuhan apa yang Kau sudah beri. Ini kami Tuhan, utuslah kami. And may we only live for You. And make everything that we do, everything that we live for, only glorify Your name. In Jesus' name we pray.
Amin.